Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 1869 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab 2 Samuel pasalnya pertama, ayat 1 sampai ayat 16. Di bawah perikop, Daud menerima kabar kematian Saul. Demikian firman Tuhan. Setelah Saul mati, dan ketika Daud kembali sesudah memukul kalah orang Amalek dan tinggal 2 hari di Siklak, maka datanglah pada hari ketiga seorang dari tentara dari pihak Saul dengan pakaian terkoyak-koyak dan tanah di atas kepala. Ketika ia sampai kepada Daud, sujudlah ia ke tanah dan menyembah. Bertanyalah Daud kepadanya, "Dari manakah engkau?" Jawabnya kepadanya, "Aku lolos dari tentara Israel." Bertanyalah pula Daud kepadanya, "Apakah yang terjadi? Coba ceritakan kepadaku." Jawabnya, "Rakyat telah melarikan diri dari pertempuran. Bukan saja banyak dari rakyat yang gugur dan mati, tetapi Saul dan Yonatan anaknya juga sudah mati." Lalu Daud berkata kepada orang muda yang membawa kabar kepadanya itu, "Bagaimana kau ketahui bahwa Saul dan Yonatan anaknya sudah mati?" Orang muda yang membawa kabar kepadanya itu berkata, "Kebetulan aku ada di pegunungan Gilboa." Maka tampaklah Saul bertelekan pada tombaknya, sedang kereta-kereta dan orang-orang berkuda mengejarnya. Ketika menoleh ke belakang, ia melihat aku, lalu memanggil aku, dan aku berkata, "Ya Tuanku." Ia bertanya kepadaku, "Siapakah engkau?" Jawabku kepadanya, "Aku seorang Amalek." Lalu katanya kepadaku, "Datanglah kemari dan bunuhlah aku, sebab kekejangan telah menyerang aku, tetapi aku masih bernyawa." Aku datang ke dekatnya dan membunuh dia, sebab aku tahu ia tidak dapat hidup terus setelah jatuh. Aku mengambil jejamang yang ada di kepalanya dan gelang yang ada pada lengannya, dan inilah dia kubawa kepada tuanku. Lalu Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia berbuat demikian juga. Dan mereka meratap, menangis, dan berpuasa sampai matahari terbenam, karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan, dan karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang. Kemudian bertanyalah Daud kepada orang muda yang membawa kabar itu kepadanya, "Asalmu dari mana?" Jawabnya, "Aku ini anak perantau, orang Amalek." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Bagaimana? Tidakkah engkau segan mengangkat tanganmu memusnahkan orang yang diurapi Tuhan?" Lalu Daud memanggil salah seorang dari anak buahnya dan berkata, "Kemari, paranglah dia." Orang itu memarangnya sehingga mati. Dan Daud berkata kepadanya, "Kau tanggung sendiri darahmu, sebab mulutmu lah yang menjadi saksi menentang engkau,
karena berkata, aku telah membunuh orang yang diurapi Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Daud mendengarkan informasi tentang kematian Saul, Raja Israel, beserta dengan sahabat sejatinya, Yonatan. Daud sangat terpukul mendengarkan informasi duka cita tentang kematian Saul dan juga sahabatnya Yonatan dari seorang tentara Israel yang rupanya dia adalah seorang perantau dari Amalek, tetapi dia menjadi tentara Israel. Tentara itu menceritakan tentang bagaimana masa-masa akhir atau detik-detik terakhir Raja Saul. Raja Saul terluka parah dalam peperangan itu dan bangsa Israel kalah telak dalam peperangan melawan Filistin itu karena banyak tentara, banyak orang Israel yang turut tewas dalam pertempuran itu. Itu menandakan Israel kalah telak dalam peperangan melawan Filistin karena Raja Israel turut tewas dalam peperangan itu. Tentara ini kemudian menceritakan tentang detik-detik terakhir kematian Raja Israel, Raja Saul, di mana Saul terluka sangat parah dalam peperangan itu. Saul bertelekan pada tombaknya, dia bersandar pada tombaknya dengan harapan kalaupun tentara musuh datang, tentara Filistin datang, dia sudah sangat-sangat lelah, maka dia akan terjatuh dan tertikam oleh tombaknya sendiri. Tapi sebelum itu semuanya terjadi, datang tentara Israel, yaitu orang Amalek ini, datang menghampiri Saul. Saul memanggil dia dan memerintahkan dia untuk mengakhiri hidup Saul, untuk membunuh Saul. Karena Saul tidak mau mati di tangan orang Filistin. Karena tidak tahan melihat penderitaan Saul, tentara ini kemudian mengambil pedangnya dan membunuh Raja Saul. Saudara, saya melihat di sini, kalau kita nonton film perang, kalau ada teman yang terluka parah, daripada dia merepotkan kita, teman yang terluka parah itu menyuruh temannya untuk menembak, bunuh saya saja. Betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat tentara ini sebenarnya sedang menolong Saul supaya dia tidak semakin larut dalam penderitaannya. Kalau dia mungkin tertangkap oleh tentara Filistin, Saul ini akan disiksa, Saul ini akan dipermalukan. Makanya Saul meminta tentara ini untuk membunuh dia. Dan tentara ini, lihat ayat 10. Aku datang ke dekatnya dan apa? Membunuh Saul. Sebab aku tahu ia tidak dapat hidup terus setelah jatuh. Aku mengambil jejamang yang ada di kepalanya dan gelang yang ada pada lengannya. Dan inilah dia, kubawa kepada Tuhanku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dari kacamata yang lain, tentara ini mungkin menceritakannya dengan rasa bangga di hadapan Daud karena dia telah membunuh Raja Saul yang hendak membunuh Daud. Harapannya supaya dia diakui, dia mendapat satu pengakuan, imbalan, kehormatan, dan lain-lain. Tapi ternyata yang tentara ini dapatkan adalah setimpal dengan perbuatannya. Tentara yang memenggal kepala Saul kemudian diperintahkan Daud kepada anak buahnya untuk memarang dia, untuk membunuh dia. Kenapa? Karena tentara ini telah membunuh orang yang diurapi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Daud tidak bersuka cita dengan kematian Saul, Raja Israel itu? Kita tahu bahwa Raja Saul sangat-sangat menginginkan kematian Daud. Makanya Saul terus mengejar Daud kemanapun Daud pergi. Saul memerintahkan tentaranya untuk membunuh Daud.
Kenapa Daud tidak bersuka cita dengan kematian Saul Raja Israel? Bukankah itu dengan kematian Saul Raja Israel meneguhkan Daud, mempercepat Daud mendapat satu pengakuan bahwa dia adalah Raja Israel? Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Daud tidak bersuka cita dengan kematian Saul? Karena Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Daud memiliki banyak kesempatan sebenarnya untuk membunuh Raja Saul. Tapi Daud tidak melakukannya. Kenapa? Karena Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Dalam perjanjian lama, ada 3 orang yang diurapi Tuhan: raja, nabi, dan imam. Amin. Dalam konteks saat ini, hamba Tuhan masuk dalam kategori ini, nabi dan imam. Mereka adalah orang yang diurapi. Mereka adalah orang yang dipilih Tuhan, yang disucikan, dikuduskan, dan dipakai Tuhan untuk melayani umat Tuhan. Haleluya. Dan Saul diurapi menjadi Raja Israel dengan harapan dia bisa melayani Tuhan dengan cara memimpin umat Tuhan. Amin. Itu harapannya. Tapi di tengah jalan, pemerintahan Raja Saul melenceng dari kebenaran firman. Saul menolak firman Tuhan. Makanya Tuhan menolak Saul. Karena apa? Saul menolak firman Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik. Jangan pernah menolak firman Tuhan. Karena di saat kita menolak firman Tuhan, Tuhan akan menolak kita, hancur kita. Betul? Makanya ketika firman Tuhan itu menegur kita, jangan keraskan hatimu, bertobat. Jangan menolak firman Tuhan. Karena kalau kita menolak firman Tuhan, bukan hamba Tuhan itu yang menyampaikan firman Tuhan yang kita tolak, tapi sang firman Tuhan itu sendiri yang kita tolak. Kalau Tuhan menolak kita, selesai hidup kita. Saudara, karena Saul menolak firman Tuhan, itulah awal mula kejatuhan Saul. Daud punya banyak kesempatan untuk membunuh Saul, tapi Daud tidak melakukan itu. Karena Daud tahu bahwa sebejat-bejatnya Saul, Saul tetap orang yang diurapi Tuhan. Mazmur 105 ayat 15 berkata, "Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku." Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Daud tidak membunuh Saul, padahal dia punya banyak kesempatan untuk membunuh Saul? Karena Daud tahu ini orang yang diurapi, tidak boleh diusik, tidak boleh diganggu, tidak boleh diperbuat hal-hal yang tidak baik kepadanya. Kenapa? Karena dia adalah orang yang diurapi. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya bilang, dalam konteks sekarang, orang yang diurapi adalah hamba Tuhan, gembala, pendeta, saudara. Saudara, memang kalau kita melihat dengan kacamata kita, ada saja yang tidak sempurna dari orang yang kita anggap bahwa dia ini orang yang diurapi, tapi pada kenyataannya tidak sempurna kehidupannya, mengecewakan dan sebagainya. Tapi ingat, dia tidak boleh digugat, saudara. Dia tidak boleh diusik. Tapi kalau sekarang Pak Pendeta, banyak sekali hamba Tuhan penyesat. Banyak hamba Tuhan yang menyesatkan orang. Bagaimana itu Pak Pendeta? Kalau ada orang yang saudara temukan hamba Tuhan tetapi menyesatkan, nah itu di luar konteks saudara. Matius 18 ayat 6 berkata begini, "Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut." Amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya rasa ini jawaban ketika saudara bertanya, "Pak Pendeta,
Kalau ada itu hamba Tuhan, tetapi dia mengajarkan hal-hal yang sesat, nah firman Tuhan ini cocok buat dia. Tapi jangan saudara hakimi saudara. Jangan saudara tangkap dia terus saudara, oh ini saya mau melakukan firman Tuhan, lalu saudara ikat lehernya lalu dibuang. Nah saudara bisa berhadapan dengan hukum. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar. Yang pertama, jangan pernah mengganggu gugat orang yang diurapi Tuhan. Jangan mengusik mereka, jangan ganggu mereka. Sebab mereka adalah orang yang dipilih Tuhan dan orang yang sudah diurapi, dikhususkan oleh Tuhan. Saudara lihat, walaupun Roh Kudus telah undur dari Saul, tapi sudah perhatikan, Daud sangat menghormati Saul karena Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Selama gembala pendeta hamba Tuhan saudara itu masih hidup, jangan ganggu gugat hamba Tuhan saudara, karena dia adalah orang yang diurapi Tuhan. Terlepas dengan kehidupannya nggak jadi berkat, kehidupannya mengecewakan, tetap kita tidak boleh mengusik dia, sebab dia adalah orang yang diurapi Tuhan. Berbeda kalau dia sudah mengajarkan ajaran sesat, beda konteksnya. Kita harus perlakukan Matius 18 ayat 6 buat dia. Yang kedua, jangan menjatuhkan atau melengsarkan orang yang diurapi Tuhan. Saudara, banyak orang untuk mendapatkan satu posisi yang dia incar atau yang dia inginkan, dia mulai memakai cara-cara jahat. Mulai dengan menyebarkan isu gosip yang jahat, tujuannya supaya orang yang ada di atas itu lengser, jatuh, dan orang itu yang naik menggantikan posisi itu. Banyak orang menggunakan cara-cara itu. Tapi kalau dia orang yang diurapi Tuhan, jangan coba-coba saudara memakai cara-cara jahat untuk menjatuhkan atau melengserkan orang yang diurapi Tuhan pada posisinya dengan cara-caramu yang jahat. Saudara, kalau sudah waktunya Tuhan akan angkat saudara, tidak ada yang dapat menghalangi saudara. Makanya nggak usahlah kita pakai cara-cara jahat untuk menjatuhkan seseorang dengan cara yang saya anggap itu sangat-sangat jahat. Kalau sudah menyebarkan isu fitnah supaya orang itu jatuh, padahal orang itu hidup dalam kebenaran, saudara akan bertanggung jawab loh di hadapan Tuhan. Apalagi dia adalah hamba Tuhan. Saudara, banyak pemilihan ketua, ya, bukan hanya di luar saudara, di internal gereja saja saudara bisa jadi perdebatan yang sengit. Kalau saudara menggunakan cara-cara yang jahat, saudara akan berhadapan dengan Tuhan. Pakailah cara-cara yang benar. Baik itu dalam pemilihan, itu yang harus dipakai saudara. Bukan dengan cara-cara yang jahat saudara lakukan. Saudara akan berhadapan dengan Tuhan. Kalau orang itu orang yang diurapi, saudara akan celaka. Dan yang ketiga kita belajar, jangan membunuh orang yang diurapi Tuhan. Saudara lihat, tentara ini, dia dengan bangganya mengatakan, ia membunuh Saul. Apa akibatnya? Daud memerintahkan anak buahnya untuk memarang dia, untuk membunuh dia. Kenapa? Karena telah membunuh orang yang diurapi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin sekarang ini, kalau kita melakukan hal ini, membunuh orang ini, kita akan berhadapan dengan hukum, betul? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, yang sekarang ini sedang merajalela adalah orang membunuh karakter orang dengan mengatakan hal-hal yang tidak benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Kalau saudara melakukan cara jahat ini, saudara akan berhadapan dengan Tuhan. Saudara akan celaka.
saudara akan mati. Saudara bertobat. Amin. Jangan membunuh, baik itu fisik maupun karakter orang yang diurapi Tuhan. Karena di saat saudara membunuh karakter orang, saudara akan dibunuh. Saudara akan mati. Sebagaimana apa yang saudara lakukan dengan cara jahat itu akan kembali membunuh saudara. Bertobat. Hari ini kita belajar. Yang pertama, jangan mengganggu, gugat, atau mengusik orang yang diurapi Tuhan. Yang kedua, jangan menjatuhkan atau mau melengsarkan orang yang diurapi Tuhan dengan cara-cara yang jahat. Yang ketiga, jangan membunuh fisik maupun karakter orang yang diurapi Tuhan. Karena ketika kita melakukan hal yang jahat kepada orang yang diurapi Tuhan, itu akan kembali mengena saudara. Dari firman Tuhan ini kita belajar dari Daud. Daud sangat menghormati Saul, Raja Israel. Kenapa? Karena dia adalah orang yang diurapi Tuhan. Seberapa jahat pun dilakukan kepada Daud, tapi Daud tetap menghormati. Daud tetap menghargai dia. Walaupun Roh Kudus telah undur dari Saul, tapi Daud tetap menghormati, tetap menghargai Saul. Karena Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara menjumpai orang yang diurapi Tuhan sama seperti Saul. Tapi saudara harus bersikap sama seperti dengan Daud. Tetap menghargai, tetap menghormati mereka. Karena apa? Mereka adalah orang yang diurapi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, lawat mereka yang sakit. Jamah mereka, sembuhkan mereka ya Tuhan. Pulihkan keadaan mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah darah Yesus mengalir seluruh tubuh mereka dan memberikan kesembuhan yang datang di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa, biarlah Tuhan menghibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.